Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adadang. Saya dari kelas IE23A2 dengan NIM 352310441. Saya di sini akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Hubungan Implementasi Program K3 terhadap Produktivitas Kerja pada Pekerja di PT Industri Kapal Indonesia. Latar belakang dari jurnal tersebut berfokus pada pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam peningkatan produktivitas kerja di perusahaan, khususnya di PT Industri Kapal Indonesia Persero di Makassar. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara implementasi program K3 terhadap produktivitas kerja di pekerja di PT Industri Kapal Indonesia Persero di Kota Makassar pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai dampak positif dari program K3 terhadap produktivitas karyawan, serta untuk memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan program K3 yang ada. Tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep kesehatan dan keselamatan kerja K3. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 adalah upaya sistematis untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, K3 bertujuan untuk melindungi tenaga kerja, perusahaan, dan masyarakat dan risiko yang berhubungan dengan pekerjaan. Penerapan K3 yang baik diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, pengaruh K3 terhadap produktivitas kerja. Produktivitas kerja diartikan sebagai rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi program K3 yang efektif dapat meningkatkan produktivitas. Misalnya, penelitian oleh Wahyuni DKK 2012 menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara keselamatan kerja dan produktivitas karyawan pada PT Kutai Timber Indonesia, yang menunjukkan bahwa peningkatan keselamatan kerja dapat mengurangi tingkat absensi dan meningkatkan efisiensi kerja. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi K3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi K3 antara lain pelatihan, kesadaran pekerja, dan fasilitas keselamatan yang memadai. Menurut Pesik dan Lumintang 2018, karyawan yang dilengkapi dengan alat pelindung diri dan pelatihan keselamatan kerja cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi dalam pelatihan dan penyediaan fasilitas yang mendukung K3. Pembahasan dari jurnal tersebut. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja K3 dengan produktivitas kerja pada pekerja di PT Industri Kapal Indonesia Persero di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut, dengan data yang diperoleh menunjukkan nilai p-value untuk kesehatan kerja sebesar 0,006 dan keselamatan kerja sebesar 0,018, yang keduanya berada di bawah ambang batas 0,05. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Kelebihan, yang pertama, relevansi topik. Jurnal ini membahas topik yang sangat relevan, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja K3 serta dampaknya terhadap produktivitas yang penting bagi perusahaan dan pekerja. Yang kedua, metode penelitian yang jelas. Penggunaan desain penelitian kuantitatif dengan metode cross-seksional memungkinkan analisis yang sistematis. Teknik pengambilan sampel total sampling juga memberikan data yang representatif. Yang ketiga, analisis statistik. Penggunaan uji Cisware untuk menganalisis hubungan antara variabel memberikan validitas pada hasil penelitian. Yang keempat, temuan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara implementasi program K3 dan produktivitas kerja, memberikan bukti empiris yang dapat digunakan untuk memperbaiki praktik di perusahaan. Yang kelima, rekomendasi praktis. Jurnal ini memberikan rekomendasi yang jelas bagi perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan program K3 yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajerial. Kekurangan. Yang pertama, keterbatasan sampel. Jumlah responden yang hanya 44 orang mungkin
tidak cukup untuk generalisasi hasil populasi yang lebih besar. Hal ini bisa membatasi kesimpulan yang dapat diambil. Yang kedua, keterbatasan waktu dan lokasi. Penelitian dilakukan di satu perusahaan PT Industri Kapal Indonesia dalam waktu tertentu yang dapat mempengaruhi relevansi hasil untuk industri lain atau dalam konteks waktu yang berbeda. Yang ketiga, potensi bias responden. Penggunaan kuesioner bergantung pada kejujuran dan pemahaman responden, sehingga ada kemungkinan bias dalam jawaban yang diberikan. Yang keempat, kurangnya variabel lain. Meskipun fokus pada K3 dan produktivitas, faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi produktivitas seperti kondisi ekonomi, motivasi pekerja, dan manajemen perusahaan tidak dibahas. Analisis yang terbatas. Jurnal ini hanya menggunakan analisis univariat dan bivariat yang mungkin tidak cukup untuk memahami kompleksitas hubungan antara K3 dan produktivitas secara menyeluruh. Nah, saran dari jurnal tersebut berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan implementasi program K3 terhadap produktivitas kerja pada pekerja di PT Industri Kapal Indonesia Persero di Kota Makassar tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kesehatan dan keselamatan kerja dengan produktivitas kerja pada pekerja di PT Industri Kapal Indonesia Persero yang ditemukan pada penelitian ini. Diharapkan agar pihak perusahaan mempertahankan program kesehatan dan keselamatan kerja pada pekerja di perusahaan yang sudah ada dan memaksimalkan pengawasan program K3 di ruang lingkup perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.